Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ibu semuanya, sehat semuanya kan? Baiklah, di sini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Di sini ibu akan membahas tentang tema 3, subtema 4 yang berjudul Cara Menjaga Peredaran Darah Manusia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. 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 Semoga dalam pembelajaran kita diperlancar semuanya ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri dahulu ya. Pasti belum ada yang kenal ibu, karena jika tak kenal maka tak sayang pula. Perkenalkan, nama ibu Nur Afiati dengan NIM 2042100298. Ibu dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tahu nggak apa saja faktor yang menyebabkan banjir? Itu karena perbuatan manusia. Ada yang tahu nggak? Faktor pertama yang menyebabkan banjir itu adalah membuang sampah di sungai. Kenapa? Karena jika kita membuang sampah di sungai itu menyebabkan tersumbat. Dan bukan hanya itu, air menjadi bau, tidak bisa digunakan untuk kita minum ataupun mencuci pakaian. Dan hewan-hewan yang ada di sungai itu menjadi tercemar, lingkungan menjadi kotor, penyakit semakin banyak seperti demam berdarah. Itu akibat dari membuang sampah sembarangan. Bukan hanya banjir yang diakibatkan, tapi banyak hal yang merugikan. Oleh karena itu, kita haruslah membuang sampah pada tempatnya untuk menghindari banjir, penyakit, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Paham kan anak-anak? Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya. Faktor yang kedua yaitu menebang pohon secara liar. Kok bisa sih Bu menebang pohon secara liar mengakibatkan banjir? Kenapa? Karena jika menebang pohon secara liar, contohnya hujan terus menerus sehingga tidak ada penyerapan dari tanah, dari akar pohon itu, sehingga mengakibatkan banjir. Bukan hanya itu, jika tidak ada pohon maka tidak ada ketahanan pada tanah, bisa mengakibatkan tanah longsor. Yang merugi bukan hanya kita kan, tapi hewan-hewan juga akan rugi. Kenapa? Karena hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal akibat dari perbuatan manusia yang menebang pohon secara liar. Jadi kita haruslah menjaga lingkungan kita seperti menanam pohon, jangan membuang sampah sembarangan, sehingga membuat kita hidup tentram, damai, dan menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tanah longsor, banjir, hewan-hewan masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Jika misalkan harimau masuk ke pemukiman warga, itu bagaimana? Kita pasti akan merasa takut. Jadi janganlah kita menebang pohon secara liar. Baiklah, ada yang tahu nggak apakah banjir dapat menyebabkan penyakit? Tentunya ada. Ada beberapa penyakit karena banjir. Seperti contohnya demam berdarah. Kok bisa demam berdarah, Bu? Karena jika banyak genangan air, maka nyamuk akan semakin cepat berkembang biak
dan itu membuat peningkatan demam berdarah semakin tinggi. Kemudian apalagi selain demam berdarah? Penyakit kulit. Kok bisa penyakit kulit, Bu? Karena jika sering terkena air yang kotor, itu dapat mengakibatkan infeksi ataupun gatal-gatal pada kulit kita, seperti kayak kemerahan-kemerahan ataupun benjolan yang isinya ada airnya. Kemudian apalagi diare. Kenapa? Karena diare, kenapa bisa terjadi diare? Kalau banjir makanan banyak yang kotor dan tidak higienis, sehingga mengakibatkan kita menjadi diare. Jadi kita haruslah menjaga kesehatan kita, lingkungan, dan kehidupan kita sehari-hari supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Tadi kita telah membahas tentang faktor-faktor penyebab banjir dan akibat dari banjir tersebut. Kira-kira itu tanggung jawab masyarakat apa bukan? Tentunya itu termasuk dalam tanggung jawab masyarakat. Ada yang tahu nggak apa saja sih tanggungan masyarakat itu, tanggung jawabnya apa aja? Tanggung jawab yang pertama yaitu seperti menjaga keamanan masyarakat. Pasti tidak heran bukan jika kita melihat seperti ada pos kamling di desa-desa. Itu termasuk ke dalam menjaga ataupun tanggung jawab sebagai masyarakat di lingkungan tersebut. Kenapa? Karena jika lingkungan itu tidak terjaga ataupun tidak ada keamanan, bisa saja terjadi seperti kemalingan ataupun keamanan di sana kurang atau sering terjadi perkelahian dan lain-lain. Tapi karena ada keamanan, hal itu bisa diatasi dan bisa dikurangi. Tanggung jawab selanjutnya yaitu seperti menjaga kebersihan masyarakat. Hal itu bisa dilakukan seperti gotong royong, dilakukan selama 2 minggu sekali. Hal itu dilakukan agar kebersihan tetap terjaga, menghindari dari segala penyakit seperti demam berdarah dan lain-lain sebagainya, dan menjaga keindahan dan kenyamanan kita hidup di lingkungan tersebut. Ada yang tahu nggak apa sih yang terjadi kalau masyarakat yang hidup di lingkungan itu tidak bertanggung jawab? Hal yang pasti terjadi itu jika tidak menjaga keamanan, bakal banyak maling yang akan datang. Kemudian tidak menjaga lingkungan, tidak bergotong royong. Hal itu bisa membuat lingkungan menjadi kotor, banyak penyakit, dan lain sebagainya. Tadi kita telah mempelajari berbagai macam jenis faktor-faktor yang menyebabkan banjir dan apa yang terjadi jika banjir itu terjadi. Dan juga kita telah mempelajari tanggung jawab masyarakat dan akibatnya jika masyarakat itu tidak bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pantun. Ada yang tahu maksud pantun itu apa? Pantun ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti berbentuk puisi Indonesia ataupun Melayu. Di setiap bait biasanya terdiri dari 4 baris yang berawal A dan B, kemudian diakhiri 2 baris akhir A dan B. Kira-kira pantun itu memiliki jenis-jenis enggak ya? Tentunya pantun itu memiliki berbagai macam jenis. Jenis-jenis pantun ada pantun jenaka ataupun lelucon, pantun agama, pantun nasihat, pantun kiasan, dan pantun teka-teki. Ada yang tahu nggak ciri-ciri pantun itu apa aja? Ciri-ciri pantun itu terdiri dari 5. Yang pertama itu tiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri dari atas 8 sampai 14 2 suku kata. Kemudian akhir setiap baris itu A, B, A, B. Baris pertama A, kemudian baris 3 A, baris kedua B, baris keempat B. Kemudian yang keempat baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baru yang terakhir baris yang terakhir keempat dan kelima merupakan ketiga dan keempat merupakan isi dari tujuan dari pantun tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan contoh pantun nasihat. Contohnya seperti minum kopi di saat hujan memang nikmat sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarga. Nah, di situ terlihat jelas terakhir N di huruf pertama di kalimat pertama dan ketiga itu sama, dan kalimat kedua dan keempat itu sama.
Kemudian di bait pertama dan kedua itu seperti. Dan untuk kalimat pertama dan kedua itu sebagai kalimat sampiran, dan kalimat ketiga dan keempat itu sebagai isi tujuan dari pantun nasihat ini. Pantun nasihat ini bertujuan agar kita harus menjadi anak yang baik dan teladan agar menjadi kebanggaan keluarga dan mengharumkan nama keluarga. Tadi kita telah mempelajari dari materi faktor banjir, kewajiban bermasyarakat, kemudian puisi. Lalu sekarang kita masuk ke seni gambar. Setiap gambar itu memiliki pastinya cerita. Jadi di balik setiap gambar memiliki cerita tersendiri. Dan setiap seni memiliki makna tersendiri, begitu pula gambar. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat dipahami. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.